semuanya, jumpa lagi dan kita ketemu lagi di channelnya Mama Pim Parenting. Ya, untuk kali ini Mama mau berbagi tentang permainan sensori anak menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah secara sederhana, mudah, dan simple. Barang-barangnya bisa kita temukan di rumah, nggak perlu belanja keluar, nggak perlu harus beli jauh-jauh di pasar atau di toko mainan atau dimanapun itu. Karena kan lagi stay at home ya, kita manfaatkan semua barang-barang yang ada di rumah untuk tetap memberikan edukasi terbaik dan permainan-permainan menarik untuk anak kita. Udah siap? Yuk mulai! Kali ini Mama Pim mau bikin tentang permainan sensori yang berbahan dari sayur-sayuran atau bahan-bahan yang biasa kita temui di rumah. Penasaran apa aja bahannya? Nah, gampang banget. Pertama, Mama Pim punya makaroni dan kuaci. Siapa sih nggak tahu makaroni nih? Yang biasa buat campuran sop ya. Dan kuaci atau biji bunga matahari. Nih. Oke, yang kedua, Mama Pim punya buncis dan wortel. Ini bukan channel masak-masak ya, tapi kita mau bikin permainan anak dari sayur-sayuran. Nih ada daun bawang, kemudian ada lem biasa. Ini di sini Mama Pim merekomendasikan lem cair, atau jika anak mama sudah bisa menggunakan lem bakar atau lem tembak, bisa juga pakai itu. Tapi di sini aku pakai lem cair ya Mama Pim. Kemudian gunting, spidol, dan pensil warna secukupnya. Nah, kita mau bikin apa? Permainan sensori itu permainan seperti apa? Jadi, permainan sensori itu permainan yang melatih motorik anak dan dia harus meraba kasar maupun halus dari suatu objek, Mom. Dan itu penting sekali buat anak supaya apa? Tangannya itu lebih cepat terlatih untuk merasakan atau menggenggam barang-barang, dan kelak jika nanti dia belajar menulis itu akan lebih mudah. Begitu. Nah, oke, yang pertama kita akan bikin bunga dari makaroni. Caranya gimana? Perhatikan ya, Mam. Nah, Mama Pim punya kertas karton. Ini dari kardus susu. Mama Pim suka sekali memanfaatkan kardus-kardus yang ada di rumah. Kardus apa aja deh Mama Pim manfaatkan. Seperti ini ya ukurannya, boleh lebih besar atau boleh lebih kecil. Nah, yang pertama kita siapkan adalah lem. Ini lem cair. Kita mau bikin bunga makaroni dulu ya, Mam. Ada 6 biji makaroni. Kita lem di sini ya, Mam. Kenapa sih kok harus pakai permainan sensori? Iya, anak-anak sekarang itu kan boleh dibilang mereka sangat jarang sekali melakukan yang namanya sensori, Mom. Latihan sensori. Latihan sensori itu apa? Latihan sensori itu mulai membedakan mana halus, mana kasar, mana panas, mana dingin gitu, Mom. Tujuannya sangat-sangat penting, itu melatih anak itu supaya tangannya itu nggak kaku, Mom. Kenapa? Dulu waktu Mama Pim pernah ketemu nih sama beberapa anak yang memang Mama Pim harus lihat tulisannya. Mama Pim dulu sempat ngajar juga, jadi guru. Itu kebanyakan tulisan mereka tuh kok dibilang, ini kok nggak bisa dibaca ya. Kalau bahasa Jawanya itu kok seperti ceker ayam gitu ya. Itu kenapa ya? Nah, itu mungkin waktu kecil kurang latihan yang namanya sensori, Mom. Ya, kita tempel biji bunga mataharinya di tengah, Mom. Seperti ini. Ini ukurannya terserah Mama ya. Mau pakai ukuran yang banyak atau mau sedikit. Ini Mama Pim nanti bikin 2 bentuk. Nah, seperti ini. Lalu untuk tangkainya kita bisa pakai daun bawang nih. Ini gampang ya, di kulkas banyak ya Mama ya. Pasti Mama akan selalu nyetok yang namanya daun bawang ya. Nah, ini kita ambil, kita lem sini sebagai tangkainya ya, Mam. Nah, lalu yang kedua kita punya wortel. Nah, udah dipotong seperti ini, busur. Kita gabungkan seperti yang sebelumnya. Ini lemnya harus yang cair ya, Mam. Boleh juga pakai lem uhu atau lem fox, yang pokoknya model cair ya, supaya daya rekatnya
Lalu tengahnya bisa kita kasih kuaci. Nah, seperti ini. Lalu kita punya buncis, Mam. Ya, ini juga kita manfaatkan. Ternyata mainan edukasi itu murah ya. Kalau bahan-bahannya kita bisa manfaatkan dari alam juga, dari kulkas, terutama kulkas mama. Nah, seperti ini kita tempelkan. Seperti ini. Sembari menunggu kering, Mama Bim udah punya yang sempat dibuat tadi sama putra Mama Bim. Nih, seperti ini jadinya nanti. Nah, ya. Nah, fungsinya di sini untuk apa? Anak itu akan memegang tekstur makroni. Nanti Mama bisa jelaskan, ini nak, ini namanya tekstur spiral. Ini mereka akan meraba-raba seperti ini. Penting banget ya, Mom. Apalagi untuk anak yang dimulai dengan usianya 8 bulan atau 2 tahun atau 3 tahun. Mereka kan, wah, oh ini apa sih, Ma? Ini namanya bentuk spiral seperti ini. Yuk kita tempelin. Dan bunganya itu kan, nah bisa dipegang. Oh, seperti ini ya. Mama Bim deketin ya. Seperti ini ya, keras ya, Mam. Gitu. Terus wortel, oh ini lembut seperti itu. Jadi kalau kita udah pakai buku touch and feel, kita langsung praktik ke barang-barangnya atau benda-bendanya, Mam. Nih, oh lembut ya, oh buncis seperti ini lembut. Kemudian biji bunga matahari itu keras ya, tapi teksturnya lembut seperti itu. Kita perlu sekali mengenalkan sensori semacam ini, Mom. Dan bahan-bahannya simple kan, sederhana dan mudah. Itu menjadi tipsnya. Jadi gampang, nggak ada 10 menit kalau mau dibikin sendiri. Kalau dibikin sama anak juga akan lebih menyenangkan ya. Dan bahan-bahan ini alami. Kenapa selalu Mama Bim sarankan menggunakan bahan-bahan seperti ini? Karena yang namanya prakarya dengan anak itu akan rentan dimakan. Dan mereka apalagi kalau usia yang mulai 10 bulan, 1 tahun mungkin mulai suka ya, menggenggam, mereka akan penasaran, akan ada khilaf gitu ya, dimakan gitu ya. Nah itu kan bahaya nih kalau kita pakai barang-barang atau benda-benda yang tidak alami atau mungkin benda-benda plastik begitu atau sejenisnya. Jadi kita cari aman untuk anak-anak. Kalau mau prakarya, kita gunakan bahan-bahan yang memang aman begitu. Kalau sayur kan aman ya, mau digigit mau seperti apa juga istilahnya, kalau mau tertelan sekalipun resikonya tidak terlalu besar. Lalu jangan lupa, Mom, sterilkan dulu sayur-sayurnya, tidak perlu direbus. Kalau mungkin cukup dicuci dengan sabun pencuci buah atau sayur, kemudian dikeringkan dan kita pakai begitu ya kan. Gampang kan, Mam? Nah, selalu deh Mama Bim kasih tips-tips yang mudah dan cepat dipraktikkan serta berguna untuk jangka panjang ya. Ini bisa disimpan karya anak sama mama, bisa di figura nanti kalau udah gede diceritain dulu, kita pernah bikin kayak gini loh nak, kan so sweet ya. Ini sambil untuk belajar sensori. Begitu, Mom, tips dari Mama Bim kali ini. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya tentang permainan sensori dan edukasi yang mudah dan simpel serta gampang dipraktekkan dengan bahan-bahan yang sederhana. Dan juga ada review-review buku anak yang pastinya seru buat mami-mami jadikan referensi dan tantangan dikala harus stay at home. Oke, jaga kesehatan ya, Mam. Dan sampai jumpa. Jangan lupa mohon like, komen, dan subscribe supaya channel Mama Bim semakin berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Dadah.